Labanya melesat 200%, bagaimana prospek dan visi SMIL ke depan? Langsung saja kami akan mengulasnya bersama dengan Direktur Bisnis dan Pengembangan PT Sarana Mitra Luas Tbk SMIL, Winston Soeharmin. Selamat sore, Pak Winston, apa kabar? Selamat sore, Bu Maria. Kabar baik. Kabar baik ya, sehat-sehat saja. Termasuk dengan data-data yang diraih oleh SMIL ini luar biasa karena peningkatan labanya sampai dengan 200% di kuartal pertama tahun 2024. Ini seperti apa sih perjalanan, atau kalau kita review gitu ya, preview seperti apa perjalanan dari tahun 2024 sehingga bisa menggenjot laba sebesar 200% ini? Ya, mayoritas dari kenaikan tersebut datang dari pendapatan sewa ya. Didorong oleh strategi kita menggunakan forklift elektrik juga. Demand akan forklift elektrik di tahun lalu sangat meningkat drastis. Dan didorong oleh juga perkembangan industri manufacturing di Indonesia. Jadi bukan hanya karena pendapatan kita naik, tapi karena memang industrinya meluas. Kuenya juga meluas. Dan ini akan lanjut terus meningkat ke depannya juga. Gitu. Dan juga beberapa strategi yang kita lakukan juga efisiensi, juga memberikan customer satisfaction yang tinggi, karena itu kuncinya di bisnis ini. Jika customer kecewa, mereka udah nggak mau sewa sama kita lagi. Gitu. Cuma kalau misalnya customer sudah puas, mereka akan lanjut dan bahkan long term relationship sama kita. Gitu. Meskipun penyewaan forklift, tapi ada experience jasa juga begitu yang ditawarkan oleh SMIL ini ya. Betul, kita strategi utama kita itu untuk mengurangi breakdown time dari customer. Jadi itu fokus kita, itu strategi kita. Jika memang industrinya berkembang, secara of course bisnis kita juga akan berkembang dari sisi situ. Tadi Pak Winston mengatakan ada kenaikan sebenarnya dari sisi demand forkliftnya sendiri dari tahun 2023 dan 2024. Ini seberapa besar sebenarnya peningkatannya? Karena kan kalau kita lihat secara overall review ekonomi kita struggling banget kan sebenarnya kondisinya saat ini kan dari berbagai macam sudut atau sisi. Ini lumayan juga sebenarnya untuk struggle. Tapi ternyata di penyewaan forklift demand-nya masih sangat-sangat besar. Ya, karena di industri forklift kan mayoritas manufacturing ya. Seperti manufacturing kertas, manufacturing tisu, manufacturing consumer goods, susu, dan banyak macam lainnya. Mau ekonomi naik atau turun, kita tetap pakai tisu, kita tetap pakai kertas, kita tetap pakai kardus. Jadi saya rasa mau ekonomi bagus atau jelek, itu akan tetap stabil di bisnis ini. Karena hampir rata-rata yang disupport adalah industri yang juga berkaitan dengan consumer goods ya. Ujung-ujungnya berkaitan juga dengan penggunaan keseharian kita begitu ya. Tadi Anda juga sempat mengatakan ada beberapa strategi yang dilakukan sama SMIL termasuk efisiensi. Nah, ini seperti apa sih strategi efisiensinya? Ya, yang tadinya seperti kita beli misalnya bahan baku, misalnya ban. Ban kan kita beli ribuan tiap tahunnya kan. Kita tadinya beli di distributor-distributor lokal. Karena buying power kita sudah tinggi, kita bisa beli langsung ke pabrik. Pabrik di Thailand, pabrik di China. Nah, itu kan mengurangi satu rantai supply chain ya. Dan of course itu bakal efisiensi untuk perusahaan kita juga. Oke. Jadi langsung cut ke produsen pertama begitu ya. Cut langsung ke pabrik. Ke pabriknya langsung. Baterai, forklift, dan bahkan ban juga kita langsung ambil sama pabrik sekarang. Jadi itu sangat mengefisiensikan cost banget. Kita. Ini rata-rata juga diambilnya dari impor. Iya, betul. Impor. Nah, ini dolar lagi sangat strong seperti sekarang, rupiah exchange kita lumayan. Ini seperti apa manajemennya? Manajemen terhadap imported inflation, kemudian resiko kurs. Iya, itu sangat berpengaruh ya sebenarnya kalau kita pakai dolar. Cuma kalau misalnya kita beli di Thailand, kita belinya pakai Thai baht. Kalau beli di China, kita pakainya renminbi, yang fluktuasinya nggak separah dolar. Jadi itu salah satu strategi kita untuk memitigasi risiko ketergantungan terhadap dolar ya. Local currency yang digunakan. Local currency yang digunakan. Ya, walaupun Thai baht sama renminbi fluktuasi, tapi fluktuasinya nggak separah dengan dolar ya. Jadi, of course kita terefek. Tapi balik lagi itu akan kita translasikan ke harga sewa yang mau nggak mau harus naik juga. Oke. Ya.
Sejauh ini berarti masih dalam harga sewa yang belum ikut berfluktuasi berarti ya, Belum karena masih menggunakan. Kalau misalnya naik turunnya fluktuatifnya nggak terlalu tinggi, nggak se ekstrim dolar ya kita absorb. Cuma so far so good sih. So far so good ya. Di kondisi rupiah yang sudah tekanannya seperti ini, karena kan rupiah juga kalau tertekan terhadap dolar kadang juga mengalami juga tekanan terhadap mata uang utama lain ya. Misalnya kepada as Singapore dollar, as Japan juga sama gitu, euro juga sama. Dan Thai pun juga kalau kita compare dengan IDR kita, dia masih stronger Thai gitu ya to dollar. Nah ini kan berarti kita melihat nanti resiko yang ditemukan mungkin kalau misalnya rupiah kita yang semakin melemah, pasti ada cost juga di situ. Pasti terefek kok. Ini seperti apa nih kalau short terms mungkin belum terasa gitu ya. Tapi mitigasi yang dilakukan perusahaan medium to long term gitu. Kita amit-amit ya, jangan sampai kondisinya kayak gini berkepanjangan ya, jangan sampai terjadi. Tapi bagaimana perusahaan kemudian biar bisa memaintain atau mengelola revenue yang juga cukup baik? Selama ini menurut kita fluktuasi Thai baht dan renminbi masih nggak se-ekstrim US, masih manageable lah kita. Cuma kalau misalnya fluktuasinya naik ya, of course kita harga sewanya harus kita naikin juga dong, ya kan? Dan customer bukan cuma kita kan, vendor-vendor lain bakal ngerasain hal yang sama. Bahkan vendor-vendor lain yang bergantung pada dolar itu bakal lebih ekstrim lagi harganya. Jadi kalau case-nya begitu, ya mau nggak mau kita harus naikin harga sewanya. Cuma in the short term, saya rasa seharusnya nggak sampai kita harus naikin harga sewa, enggak sih. Oke, saat ini klien-klien dari Smil ini memang fokusnya di domestik di Indonesia gitu, ataukah memang ada tersebar juga di beberapa negara, atau ada yang di Indonesia tapi memang foreign company atau foreign industry, ini seperti apa? Kita masih di pasar domestik, cuma customer kita banyak mengekspor. Contohnya seperti Pulp and Paper, itu grupnya Sinarmas banyak ekspor juga. Ada grup misalnya dari LG juga kita masuk, itu juga banyak ekspor juga. Walaupun pabriknya di sini, cuma banyak produk-produk mereka diekspor ke luar negeri gitu. Oh oke, banyak yang memang contribute to ekspor juga ya. Nah sejauh ini dengan pencapaian yang sangat baik begitu ya di sepanjang kuartal pertama 2024 ini, bagaimana Smil kemudian mengolah hutang, kemudian struktur permodalan perusahaan so far? Iya, so far so good sih. Kalau dilihat dari laporan keuangan kita, justru permodalan kita sangat kuat ya. Cash kita, apalagi sejak IPO naik, dan liability kita juga turun karena tahun lalu kita IPO, kita stop financing dan kita gunakan dana IPO. Jadi struktur permodalan kita sangat kuat, dan itu advantage buat kita juga. Ya kan? Jadi so far so good, sangat kuat, sangat aman. Tidak ada strategi khusus begitu ya. Jadi IPO termasuk salah satu yang the way gitu ya, jalan begitu ya. Jadi itu salah satu strategi kita juga. Ya kan? Apa perbedaannya jadi perusahaan yang dulu kan sudah dari tahun 96 ya, kemudian akhirnya baru 2023 kemarin kemudian memutuskan menjadi public company gitu ya. Apa yang kemudian sangat terasa nih khususnya bagi kinerja yang diberikan untuk pasti ya kalau sekarang ada exposure pemegang saham ya untuk dari Smil sendiri yang dirasakan oleh Smil. Iya, untuk IPO ini banyak pros and cons-nya ya. Satu prosnya ya kita exposure kepada publik dan juga kepada customer dan vendor kita juga. Customer lihat kita juga, oh perusahaannya udah terbuka, artinya udah tersandar. Gitu. Dan untuk dari vendor misalnya dari pabrik luar juga, untuk mereka menjual ke sini juga mereka harus lihat perusahaan yang customer yang mereka akan jual kan. Dengan TBK ini juga mengangkat exposure dan reputasi kita juga. Itu prosnya. Namun consnya ya harus comply ya. Harus comply, satu, lebih terbuka juga. Laporan keuangan kita buka, data-data customer, data-data vendor kebuka semua ya. Itu menurut saya kontra ya, karena dari kompetitor juga bisa lihat gitu. Cuma saya rasa lebih banyak pro-nya daripada kontranya untuk IPO ini. Dan ini juga akhirnya memperbaiki beberapa sendi kinerja keuangan ya, termasuk liability juga termasuk menjadi jadi lebih baik sekarang. Secara financial, secara struktur pemodalan kita juga lebih kuat karena
IPO juga kan. Nah, kedepannya kan perusahaan ini kemudian semuanya berlomba-lomba dengan inovasi, dengan teknologi gitu ya, dan kemudian juga operasional, strategi bisnis. Nah, ini seperti apa sih yang kemudian dijadikan salah satu senjata juga ya dari inovasi dan teknologi, kemudian apa yang ingin jadi sebuah yang pembaharuan lah dari Smil begitu? Bisnis itu dinamis ya, apalagi di dunia rental forklift tersendiri. Jadi contohnya di 5 tahun sebelum belum ada yang pakai forklift elektrik kan, belum ada yang mulai pakai forklift elektrik. Tapi menurut saya ini apa ya, sebagai peluang atau enggak advantage kita tinggal di Indonesia, bahwa kita itu developing countries, kita bisa lihat contoh dari countries yang udah advance gitu. Contohnya di Amerika, contohnya di China. 5 tahun yang lalu Indonesia belum pakai baterai elektrik, forklift elektrik, mereka udah pakai. Kita lihat trennya ke sana, oh kita harus mulai juga nih. Makanya kita udah mulai menggunakan forklift elektrik, meanwhile yang lain belum pakai gitu. Baru mulai sekarang. Jadi itu salah satu strategi kita juga. Bukannya kita lihat ini sebagai tantangan gitu, tapi ini sebagai peluang gitu. Perubahan teknologi itu sebagai peluang. Kalau misalnya yang masuk duluan, itu justru yang kemungkinan besar akan lebih cepat maju ke yang lead the market, lead the market gitu. To be the first in the market itu fokus kita juga.